Sungai Progonya sedang surut ini. Nah ini kalau terjadi tsunami karena megatrust, mudah-mudahan tidak ya teman-teman ya. Ini cuma seandainya terjadi, ini airnya bisa meluap. Mungkin sampai, ya tergantung ya teman-teman ya. Tapi konstruksi jembatan Pandan Simo ini sudah dirancang juga di samping tahan gempa juga mengantisipasi kalau terjadi tsunami teman-teman. Oke, mari kita lihat bagaimana kok bisa seperti itu. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, sekarang saya ada di lokasi proyek jembatan Pandan Simo. Ini kita akan melihat progresnya. Nampaknya cepat sekali ini, jumlah pelengkung bajanya selalu tambah. Nih, mari kita lebih dekat lagi ya. Pelengkung yang di tengah itu juga makin penuh ya, makin mendekati selesai. Kemudian kalau kita geser kiri lagi, bisa kita lihat ini tambah lagi ya, tambah lagi. Kalau kemarin situ 12, itu nampaknya sudah 13 ini. Oke, kita geser terus. Jumlah yang dicor juga makin tambah ini. Ini masih pagi ya, jadi belum pada mulai. Ini masih pada siap-siap, ini masih berdatangan ini. Mungkin masih terlalu pagi. Coba kita hitung ulang ya. Jumlah atau banyaknya dari pelengkung baja ini ada berapa. Oke, kita hitung dari sebelah kiri ya. Itu yang paling kiri, yang dekat kran itu 1 ya. Kemudian 2, 3, 4 ya. Oke, yang ada benderanya tuh 5. Yang ada benderanya tuh 5. Kemudian 6, 7, ya, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini, kadang-kadang kalau kita hitung dari jarak jauh sebelah sana itu beda ya. Karena ada pelengkung yang ketutup teman-teman. Oke, sekarang kita sebelahnya itu. Sebelahnya itu ada 2, berarti ini tadi sebelahnya tengah itu udah 3 ya. Berarti semuanya sudah 14 tambah 4 di sana ada 18. Oke, nanti kita hitung dari jarak jauh ya, karena beda nanti, karena ada yang ketutup di sini ya. Di daerah sini ada yang ketutup. Oke, kita akan lebih dekat lagi, mari. Ini masih belum mulai bekerja ya, karena masih terlalu pagi, maksudnya belum jam kerja ya nih. Jadi masih siap-siap, sebagian pekerja baru datang mendekati lokasi tugas masing-masing. Ya, oke, kita akan melihat progresnya. Nah, ini yang dibuat bagi steng udah banyak sekali ini. Mulai dari pelengkung nomor berapa itu? 9 ya, 9 itu. 9 ya, 9 dan 10 itu sudah dibuat pelengkung, sudah dibuat bagi stengnya itu. Kemudian kirinya berarti nomor 8 ya. 8 juga sudah. Kemudian kirinya juga sudah. Kemudian sebelahnya bendera itu ya, yang ada benderanya itu kalau kemarin belum dipasangi papan, sekarang sudah dipasangi papan. Berarti sudah siap dicor ya. Nah, di dekat mobil putih itu. Kemudian di sana ada lagi yang sudah dicor itu, yang depan saya persis ini ya, sudah dicor ya. Nampaknya tinggal membuka papan-papannya. Yang kirinya sudah dicor dan sudah kering itu. Berarti antara nomor 3 dan 4 itu sudah dicor dan sudah kering. Itu karena sudah dibuka papannya. Kemudian di sebelahnya lagi juga sudah dicor itu, tapi belum dibuka ya. 1, 2, 3 itu ada ya. Sudah dicor tapi belum dibuka. Jadi progresnya cepat sekali ya. Cepat sekali. Ini kalau ada 18 atau 19 ya.
Karena ini ketutupan ini, teman-teman, kemarin saya ngitung selalu keliru di situ sama di sana ya, yang tengah itu. Karena ketutupan dari sini. Kalau saya mau mendekat, di sini ada air banyak sekali. Oke, kita akan lebih dekat lagi, mari. Nah, itu pekerjanya baru saja datang ya, karena memang belum jam kerja ini. Dekat tumpuan besi-besi yang seperti karatan itu ya, teman-teman, besinya. Oke, teman-teman, ini tinggi sekali ini. Tinggi sekali. Nah, kita bayangkan seandainya ya, mudah-mudahan tidak, seandainya terjadi tsunami, maka air laut yang mengalir deras karena tsunami ini akan mengalir lewat celah-celahnya lorong-lorong itu ya, termasuk yang di pilar-pilar itu. Nah, karena dibuat pilar-pilar, maka di bawahnya bisa untuk mengalir air dari tsunami itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya, teman-teman ya. Ini cuma seandainya. Jadi jembatan ini memang sudah dirancang di samping mengantisipasi gempa. Kalau gempa kan dikasih alat peredam gempa ya, yang namanya lead rubber bearing itu ya, yang itu dipasang di bawah pondasi. Yang masing-masing pondasi itu jumlahnya ada 16 kalau kiri kanan ya. Karena itu jumlahnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti 8 ya, teman-teman ya. Sekitar itu karena dari jarak jauh. Tapi dulu pernah saya itu ketika dekat tuh 8 itu. 8 kalau kiri kanan udah 16 ya. Nah, rubber bearing itu berfungsi untuk meredam gempa. Tapi gempa yang mengenai jembatan ya, teman-teman ya. Jadi efeknya yang diredam ya. Kalau gempanya ya tetap efeknya atau akibatnya yang diredam itu. Karena itu seperti pegas ya. Kalau pada konstruksi mesin mungkin itu seperti engine mounting atau dudukan mesin itu ya, teman-teman ya. Namun efek dari gempa terhadap konstruksi selain jembatan yang ada LRB-nya ini tetap sama ya, misalnya daerah-daerah sekitarnya lah, mudah-mudahan tidak terjadi ya, teman-teman ya. Dan tsunami itu diatasi dengan cara membuat saluran air, jadi airnya itu tidak ditahan ya, teman-teman ya. Jadi air yang keluar atau mengalir karena gempa itu yang disebut tsunami itu dialirkan, bukan ditahan, karena kalau ditahan mungkin terlalu besar ya. Dialirkan melalui lorong-lorong itu, gorong-gorong atau saluran-saluran di antara pelengkung-pelengkung itu, sehingga mengurangi akibat dari derasnya air tsunami itu. Nah, gempa megatrust itu adalah gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Nah, gempa itu ada dua macam ya, setahu saya, teman-teman ya. Yaitu gempa karena gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik itu karena gempa bumi, sedangkan kalau yang tektonik itu karena lempeng ya, lempeng bumi. Karena pergerakan atau pergeseran atau tumbukan antar lempeng itu. Nah, baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik oleh LRB tetap diredam ya, sama baik tektonik maupun vulkanik. Nah, di Jogja ini gempa itu ada bisa tektonik bisa vulkanik, karena kita dekat dengan Gunung Merapi yang vulkanik itu ya. Sementara yang tektonik kita memang dekat dengan sesar opak, sehingga jembatan Pandan Simo itu memang didesain untuk bisa tahan terhadap efek gempa dan bahkan tahan terhadap efek tsunami. Bisa kita lihat ya. Jadi pilar-pilar itu memang dibuat pilar ya, tidak diuruk agar air yang mengalir atau tsunami itu tetap bisa dialirkan melalui celah-celah antara pilar-pilar dan pelengkung baja ini. Oke, mari kita lebih dekat lagi. Nah, itu ya sudah mulai
pada berdatangan pekerjanya ya, tapi masih bersiap-siap mengecek peralatan dan kesiapan dari mesinnya ya. Mungkin pemanasan mesin, ngecek oli, ngecek kelengkapan, dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan termasuk material ya. Itu udah ada yang di dekat bendera merah putih itu, luar biasa itu di tengah atau di puncaknya Plengkung Baja. Wah, ini mumpung belum jadi ya, bisa dijadikan dokumentasi seperti ini. Nanti kalau jadi lebih megah lagi ya teman-teman ya. Ini Sungai Progo kebetulan agak surut ini. Nah oke, kita lihat sebelah timurnya Plengkung Baja yang paling timur. Nah itu sudah ada perkembangan banyak sekali ya. Pilar-pilarnya sudah makin tinggi. Kemudian ada bagian yang belum dilepas itu ya, nunggu kering, nanti siap untuk disambungkan ke pilar yang paling timur ya. Demikian pula dengan yang bagian barat. Di sana juga sudah siap tersambung itu. Plengkung Baja yang paling barat sudah siap tersambung dengan pilar-pilar di sebelah kanannya itu. Jadi bagi yang baru saja mengikuti video ini, jadi jembatan Pandan Simo ini nanti akan menghubungkan JJLS yang ada di Bantul yang sebelah kiri ini ya, dengan JJLS yang ada di Kulon Progo. Jadi JJLS yang ada di Kulon Progo di sebelah kanan sana. Karena selama ini belum tersambung ya. Ini nampaknya karena jembatan yang paling panjang ini di JJLS ini. Ini jembatan yang paling panjang karena panjangnya sekitar 1,9 km teman-teman. Jadi kalau ini nanti sudah jadi, JJLS itu sudah tersambung ya, dan akan memperlancar semua kegiatan yang memerlukan transportasi. Oke, kita mendekat lagi ya teman-teman ya. Ini saya semakin dekat ini. Jadi kalau dari sini jumlah Plengkung Bajanya memang beda ya, karena ada yang ketutup di situ ya. Jadi kemarin saya menghitung sempat selisih 1. Jadi kalau yang kelihatan dari sebelah barat sana itu ada 4 ya. Kemudian di tengah itu tadi kelihatan dari jauh itu ada 3 itu, berarti 7 ya. Di sini sudah juga tambah itu di tengah itu, di paling barat itu. Semuanya ada 19 kalau tidak 18. Nanti kita hitung dari jarak jauh, dari sebelum kita pindah tempat ini. Nah itu pekerjaannya sudah mulai bekerja itu. Kita lihat ya teman-teman ya, itu mengerjakan konstruksi. Wah, di pinggir itu. Di pinggir atau di bibir dari Plengkung. Itu narik apa itu? Mungkin peralatan ya, atau perlengkapan atau material itu, narik material atau perlengkapan atau apa yang mungkin memang lebih mudah ditarik pakai tali seperti itu daripada dibawa naik. Oke, yang lainnya sudah mulai siap-siap juga ini, karena sudah mendekati jam kerja ini. Oke, kita geser ke tempat yang lain ya. Mari. Nah, ini jemaah Plengkung Bajanya makin berkurang banyak. Kemarin di sini banyak sekali tumpuan ya, di depan ini. Nah di sini banyak sekali tumpuan. Tetapi sekarang sudah berkurang banyak karena kemarin diangkut pakai tronton ya. Diangkut pakai tronton
dibawa ke dekat lokasi pemasangannya. Nah ini ya, sekarang udah hampir habis. Ini kalau di sana udah 18 atau 19, berarti kurang 9 pelengkung. Mungkin ini cukup karena ada sebagian yang udah di sana. Oke, pastinya nanti kita hitung dari jauh teman-teman biar tidak keliru. Tapi yang jelas ini pelengkung bajanya udah berkurang banyak. Nah itu potong-potongannya seperti itu ya. Jadi ada yang dirangkai di sini, tapi ada yang belum dirangkai. Karena itu dirangkai pakai baut-baut itu. Sebelah timur pelengkung baja paling kiri atau pelengkung baja paling timur ya. Ada kren yang warna kuning itu. Nah ini sudah dicor itu, yang apa, hampir sama tingginya dengan tinggi pelengkungnya yang cor-coran itu. Nah jadi nanti seperti itu kalau sudah dicor. Yang sebelah kanannya juga sudah ya. Nah itu. Sebelah kanannya juga sudah dicor. Kemudian sebelah kanannya lagi juga sudah dicor ya. Oh banyak yang sudah dicor ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya yang sudah dicor. Tapi belum dilepas papannya. Nah saya tahunya sudah dicor karena sudah bisa dilewati pekerja ya. Dan ada bekas-bekas seperti sisa-sisa adonan cor itu meleleh melalui sela-sela dari papan itu. Kemudian kirinya lagi itu pilar-pilar ya. Pilar-pilarnya ada yang dilepas selubungnya atau selongsongnya, udah kering ya. Tapi masih menunggu ketinggian yang diperlukan atau ketinggian yang menyesuaikan dengan tingginya pelengkung baja itu ya. Bisa kita lihat itu. Jadi nampaknya di bagian itu memang paling akhir karena nanti penyambungannya di situ. Di depan saya ini ya. Itu penyambungan antara pelengkung baja dengan pilar-pilar ya. Jadi mungkin memerlukan perhitungan yang khusus yang harus lebih teliti supaya pilarnya tidak terlalu tinggi. Nah itu mesinnya sudah dinyalakan ya, mesin dari eskavator ya, atau mungkin genset ya, karena ini tidak kelihatan. Oke, nah ini kita lihat sekarang celah-celah antara pilar itu. Ini memang berfungsi untuk mengalirkan air ya, baik air banjir maupun air misalnya terjadi tsunami. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan di daerah ini tetap aman, terhindar dari bahaya gempa, tsunami dan sebagainya. Namun demikian tetap diantisipasi ya, dengan buat konstruksi seperti ini. Nah ini lebar sekali ya tuh, kelihatan sekali pelengkungnya itu lebar sekali, sehingga seandainya ada air yang mengalir cukup besar tidak terhalang oleh pondasi-pondasi itu. Ini luar biasanya jembatan Pandansima memang antisipasinya, karena di daerah yang rawan bencana dan rawan tsunami, sehingga kalau terjadi gempa besar seperti megatrust, diharapkan jembatan Pandansima ini tetap tahan terhadap gempa yang besar. Mudah-mudahan demikian ya pemirsa ya. Nah ini teman-teman, saya lihat dari jarak jauh ini yang ada benderanya merah putih itu nomor 5 ya. Kemudian sebelahnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12, kemudian yang di tengah itu ada 3 ya, berarti 15.
15, paling barat sendiri ada 4, berarti 19 ya. Jadi semuanya ada 19 ini. Ini pemandangan dari arah timur agak mepet kiri, jadi agak mepet dengan konstruksi jembatan. Bisa kita lihat ini. Itu celah-celah di antara pilar-pilar itu ya, cukup lebar ya. Bisa untuk lewat air, karena itu truk lewat antara celah-celah itu aja bisa. Berarti lebar sekali itu. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, itu sedang dikerjakan itu. Pilar yang paling dekat dengan pelengkung baja paling timur ya, sedang dikerjakan. Juga pelengkung baja paling timur itu sedang dikerjakan. Di bagian bawah bagistingnya itu banyak pekerja itu ya, kelihatan ya dari sini ya. Oke, kita akan melihat bagian yang lain. Mari. Ini ada ekskavator bergerak ke kanan ya. Itu kelihatan ya, mau mulai bekerja. Nah ini teman-teman, setelah pilar itu lebarnya segitu, jadi kalau untuk lewat air jelas mencukupi ya. Dan di kiri saya itu ada tumpuan slab ya, yang belum dipasang, tapi di sebelah atas sana slabnya sudah terpasang semua. Jadi lebar sekali dan tiangnya besar-besar sekali ya. Ini juga berfungsi untuk mengantisipasi kalau ada aliran air karena banjir maupun karena tsunami. Mudah-mudahan tidak terjadi tsunami ya. Mari kita pindah ke bagian lain. Itu kepala pilar yang diselokan, yang ini baru dikerjakan teman-teman ya. Nah itu selokannya kelihatan. Terus baru ada ekskavator tinggi banget itu. Oh, kepala pilarnya yang sebelah kanan sudah ada tapi bundar ya pilarnya, atau mungkin mau dibuat yang baru lagi. Ini kepala pilar yang pilarnya kotak kemarin ya teman-teman, yang saya ceritakan itu. Ini sedang akan dicor, sedang dipasang bagistingnya nampaknya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini, melihat progres jembatan Pandan Simo yang begitu cepat ya. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target, akhir tahun bisa selesai. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.